Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini, laki-laki dan perempuan, baik yang pernah saya juga berjalan-jalan dengan seorang teman orang kaya, naik mobil lalu di dekat sawah, orang-orang bekerja sawah. Ketika itu hari kira-kira pukul 12 tengah hari, saya melihat bagaimana sesudah membajak sawahnya, orang yang punya sawah tadi makan, dibawakan oleh istrinya dari kampung di dalam besek nasi yang akan dimakan oleh suaminya, dimakan oleh suaminya itu. Sehingga kawan saya yang punya mobil tadi menjadi dalam hatinya itu seakan-akan iri. Saya yang tinggal di gedung besar, di rumah besar, mempunyai mobil beginian, tidak merasa enak makan seperti itu. Coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insya Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jikalau engkau lupakan nikmat itu, itu namanya sama dengan kafir. Melupakan nikmat itu sama kafir. Sebab kafir itu ada namanya kafir inad, kafir juhud, kafir nikmat, kafir inad artinya keras kepala, kafir juhud ingkar, tak mau percaya, kafir nikmat, nikmat Tuhan telah datang lupa nikmat itu juga termasuk kafir namanya. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tidak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah sewa saya sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang. Di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada 2 rumah. Jadi yang 30 bagaimana? Lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Itu juga merubah kepada rupa muka kita. Orang yang selalu tidak puas, walaupun dia punya kekayaan sudah berlimpah-limpah, tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berungutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta, suami istri hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan yang tidak sabar. Kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang, mulai lalai daripada Tuhan, mulai lupa kepada nikmat, lama-lama tidak mensyukuri nikmat, timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda, dia mau kawin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak sebagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar, orang ini senang ini. Tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Disinilah tuan-tuan pendengar kaset yang saya cintai, saya katakan di dalam agama kita disuruh qanaah. Apa?
menyambut dengan kedua belah tangan nikmat yang diberikan Allah, kecil atau besar. Yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak, harta, berniaga rugi, istri atau anak yang dicintai mati misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kita sabar menerimanya, kita tabah menerimanya, sehingga kita tidak goyang. Ketika nikmat datang, kita syukur, jadi kita tidak sombong. Ketika percobaan datang, kita sabar, jadi kita tidak bingung. Kita punya hidup selalu tenang. Di dalam ilmu tasawuf disebutnya bahwa antara syukur dengan sabar itu adalah seperti sayap. Sayap sebelah kanan syukur, sayap sebelah kiri sabar. Kalau patah salah satu dari dua sayap itu, kita jatuh, tidak bisa kuat lagi. Jadi sebagaimana kapal terbang juga mempunyai dua sayap. Kalau patah satu, lebih baik lekas berhenti, jangan berlayar lagi, nanti bahaya besar jatuh, membawa jatuh kita. Para pendengar, disinilah yang jadi tiang dari kehidupan kita, sehingga menjadi kita normal. Sebagaimana pernah juga saya katakan, kerusakan atau seperti radio korsleting yang terjadi antara sabar dan syukur ini bisa jadi penyakit. Mulanya penyakit batin, kemudian menjadi penyakit badan. Ada orang, itu saya pernah mengatakan tempoh hari ini dalam salah satu kuliah di kaset ini, psikosomatik. Dilihat penyakit, diperiksa, dianalisa oleh dokter, asalnya dari kecewa. Ada orang, anaknya menyakitkan hatinya, karena anak itu juga jadi fitnah dalam kehidupan. Diharap akan begini, rupanya jadi begitu. Diharap akan taat, rupanya maksiat. Lama-lama dipendam penyakit itu dalam hati, berubah kepada badan sendiri. Kadang-kadang sakit jantung, kadang-kadang eksim, kadang-kadang kudis. Ajaib. Rupanya perjalanan darah diganggu oleh tekanan jiwa. Tekanan jiwa mengganggu tekanan jantung. Tekanan jantung mengganggu tekanan darah. Tekanan darah menjadikan penyakit basil pada badan. Sebab itu maka dikatakan, barang siapa waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menolak peringatanku, dia punya hidup nanti akan sengsara. Sengsara jadi penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, ditambah lagi oleh Tuhan dengan penyakit lain. Diperiksa oleh dokter, badanmu tidak sakit, ini pikiranmu yang sakit. Macam-macam. Disinilah saudara-saudara yang terhormat, maka syukur itu adalah satu nikmat yang kita sendiri mengusahakan supaya terjadi pada diri kita sendiri. Dan gelisah itu adalah laknat yang kita tumbuhkan sendiri. Sebagaimana pepatah orang Melayu, makan hati, berulam jantung. Hatinya sendiri dia makan, jantungnya sendiri diambil ulam, akhirnya kurus kering, pikiran pun jadi tertumbuk, cahaya mata pun menjadi muram, hati gelisah, kepercayaan kepada Allah tidak ada lagi, kepada hidup pun tidak ada lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar, peminat kaset-kaset ini, saya serukan, gembirakan hati, kuatkan iman kepada Allah, syukuri segala nikmat, sabar kalau
insyaallah kita akan tetap teguh hidup, selamat dunia dan akhirat. Sekian saja dulu, insyaallah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.